Perusahaan media asal Amerika Serikat Liberty Media resmi diizinkan oleh Komite Uni Eropa untuk membeli 84% saham Dorna pada Senin 23 Juni 2026. Dan transaksi ini diperkirakan rampung pada 3 Juli 2025. Liberty sendiri merupakan pemilik 100% saham Formula One sejak 2017. Sejak ditangani Liberty, popularitas F1 melejit dan kini menjadi ajang global yang sangat digemari jutaan orang di dunia. Melihat MotoGP memiliki potensi serupa, Liberty pun membeli mayoritas saham Dorna dan diharapkan bisa membawa kejuaraan ini jauh lebih populer dari sebelumnya. Keberhasilan Liberty mempopulerkan F1 membuat berbagai pihak ingin terlibat di MotoGP. Berbagai sponsor mendekat, beberapa pabrikan seperti BMW sudah menyatakan ketertarikan. Kini MV Agusta juga jauh lebih lantang menyatakan keinginan bergabung pada 2027 ketika MotoGP merombak regulasi teknis besar-besaran. MV Agusta mengaku sudah mendapatkan beberapa sponsor potensial dan yakin punya strategi yang matang dalam menggandeng pabrikan sasis dan membentuk tim profesional. Namun mereka juga mengaku belum memiliki sumber daya manusia, teknologi, dan finansial yang cukup untuk merakit mesin prototipe MotoGP sendiri. Atas alasan ini, MV Agusta berharap Liberty mengubah regulasi teknis MotoGP menjadi mirip F1, di mana tim-tim pesertanya juga merupakan konstruktor yang menyewa mesin dari pabrikan dan merakit mobil sendiri. Sementara itu di MotoGP saat ini, tim-tim satelit menyewa paket motor secara utuh dari pabrikan tanpa harus merakit motor sendiri. Chairman Supervisory Board MV Agusta, Hubert Tankenspol sendiri cukup akrab dengan konsep ini. Sebab KTM melakukan hal serupa di Moto3 pada 2020 hingga 2024 ketika mereka menyuplai mesin kepada gas-gas dan Husqvarna. Mirip seperti Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, penampilan Fabio Di Giannantonio sejatinya juga belum padu dengan GP25. Sepanjang paruh pertama musim ini, pembalap yang akrab disapa Di Gia itu juga mengalami performa yang belum konsisten. Sebelum podium ketiga di MotoGP Italia 2025 yang diraihnya dengan manuver krusial melawan Bagnaia, pembalap asal Roma itu cenderung sering finish di barisan tengah. Dia jarang dapat podium selain di balapan utama GP Amerikas dan sprint GP Inggris. Ada kalanya Di Gia juga merasakan kesulitan dalam menggeber motor pabrikan Borgo Panigale tersebut. Namun testimoni Di Gia sejauh ini selalu disikapi dengan positif. Pembalap berusia 26 tahun itu memilih menjadi pihak yang belum bisa memanfaatkan potensi GP25 alih-alih memikirkan ada yang tak beres pada motor terbaru Ducati. Di Gia bahkan sedikit berkelakar dan mengibaratkan bahwa mesin Ducati Desmos edisi GP25 seperti gadis karena mudah berubah-ubah. Harapan Di Gia sangat sederhana dalam mengarungi musim ini bersama tim VR46. Mengemban kepercayaan Ducati untuk menunggangi motor terbaru, pemenang balapan MotoGP itu ingin tampil kompetitif memperebutkan barisan depan. Dia ingin melibatkan diri dengan pertarungan yang terjadi antara Marc Marquez dan Bagnaia sebagai dua pembalap lain yang dibekali GP25. Di Gia ingin membuktikan kemampuannya dengan motor yang sama dengan dua juara dunia MotoGP tersebut. Setelah GP Italia, akan ada MotoGP Belanda 2025 yang dijadwalkan bergulir pada 27 hingga 29 Juni 2025 di sirkuit Assen, Belanda. Tujuan Di Gia kini adalah mempersiapkan diri untuk tancap gas sejak kualifikasi. Posisi start yang ideal bakal jadi modal penting untuk balapan. Pembalap veteran dari Granollers yang akan berusia 36 tahun pada 30 Juli mendatang akan memulai debutnya bersama tim pabrikan Honda HRC setelah menghabiskan lebih dari 20 tahun hidupnya di MotoGP bersama tim pabrikan Eropa di kelas utama. Alex Espargaro yang saat ini menjadi pembalap penguji dan pengembangan HRC akan menggantikan Luca Marini yang cedera di skuad pabrikan. Bekerja sama dengan tim pembalap Italia dalam penampilan ketiganya di musim ini setelah berkompetisi di Grand Prix Spanyol dan Inggris sebagai wildcard dengan tes tim Honda HRC dan Antonio Jimenez yang tak terpisahkan dari tim.
Setelah finish ke-17 di Jerez dan gagal melewati lap keempat di Silverstone, Alex mengatakan bahwa ia tidak lagi termotivasi untuk kembali berkompetisi karena kurangnya kecepatan membuatnya jauh dari kata kompetitif. Namun cedera yang dialami Luca Marini saat menjalani tes di Suzuka 8 Hours telah memaksa Honda untuk merekrut test rider itu untuk menggantikan pembalap asal Italia tersebut. Takaki Nakagami yang juga membalap sebagai wildcard di Le Mans melakukan debutnya di garasi resmi Honda akhir pekan lalu. Faktanya, pembalap Jepang itu dalam 2 penampilannya tahun ini memiliki 10 poin dan berada di urutan ke-20 secara keseluruhan di kejuaraan. Yang ditutup oleh Somkya Chantra, Alex, dan teman baiknya Jorge Martin yang hanya bisa ikut serta karena cedera di GP Qatar di mana dia tidak mencetak poin. Menariknya, Alex telah berkompetisi di lebih banyak balapan tahun ini setelah pensiun daripada Jorge Martin. Bagi pembalap asal Katalan, ini akan menjadi balapan pertamanya bersama HRC, tempat adiknya Pol Espargaro berkompetisi selama 2 musim. Dan pabrikan tempat ia memulai debutnya di kejuaraan dunia 125cc pada 2005. Sementara Alex akan ambil bagian di MotoGP Belanda, tim penguji Honda akan melakukan perjalanan ke trek baru Balaton Park di Hungaria pada akhir pekan, di mana pembalap tim pengembangan lainnya, Stefan Bradl, akan mengambil bagian dalam tes pribadi Michelin untuk memahami kebutuhan aspal di sirkuit baru yang akan memulai debutnya di MotoGP pada akhir pekan 24 Agustus. Penguji dari tim lain juga akan ikut serta dalam tes ini untuk mengumpulkan informasi dari lintasan bagi produsen ban. Aprilia tidak dapat hadir karena pembalap penguji mereka Lorenzo Savadori akan mengikuti GP Belanda sebagai pengganti Martin yang cedera. Sehingga Michelin akan mengadakan tes berikutnya pada akhir Juli. Stefan Bradl yang menjadi komentator untuk Servus TV memberikan pandangannya mengenai kemenangan terbaru Marc Marquez dalam sebuah wawancara. Pembalap Spanyol itu kembali menang di Mugello, sebuah prestasi yang belum pernah ia raih sejak 2014 saat masih membela Honda HRC. Kali ini ia melakukannya dengan motor pabrikan Ducati. Menurut Bradl, penampilan Marc sempurna. Kemenangan ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak ia capai dan ia merasa Marc memang harus menang lagi di Italia karena sedang berada dalam kondisi fisik yang sangat baik. Bradl melanjutkan analisisnya mengenai pembalap bernomor 93 itu. Ia berpendapat bahwa Marc telah belajar dari kesalahan-kesalahan yang ia buat sebelumnya. Marc telah bekerja keras dengan timnya dan kini berada dalam kondisi di mana ia juga bisa menyerang di Mugello. Tentu saja, ia pertama-tama membangun pondasi yang dalam dan kemudian membiarkan hasilnya yang berbicara. Bradl menyebut Marc adalah pembalap yang cerdas, tidak hanya di atas motor, tetapi juga saat berhadapan dengan media. Tentu saja, Stefan juga berbicara tentang pembalap pabrikan Ducati lainnya, Pecco Bagnaia. Mengenai pembalap Italia itu, ia merinci bahwa pada awalnya Pecco Bagnaia harus mengerahkan segalanya. Ada apresiasi yang luar biasa ketika seorang pembalap Italia mengendarai motor Italia. Namun kali ini Pecco harus merelakan Marc melaju di depan dan menurut Bradl ia tidak bisa disalahkan. Pecco telah memberikan semua yang ia miliki. Para tifosi terlihat sedikit kecewa dan menurutnya mereka juga sedikit terlalu dimanja. Seorang pembalap Spanyol meskipun duduk di atas motor Italia tidak akan diterima dengan cara yang sama. Bagnaia menurut Bradl tidak bisa memenuhi tuntutannya sendiri. Untuk menyimpulkan pernyataannya, Stefan Bradl memberikan sebuah fakta penting mengenai Marc Marquez. Bradl menyimpulkan bahwa bahkan dengan kesalahan-kesalahan kecil di awal balapan, Marc mampu menghilangkannya hanya dalam 1 putaran. Sejak Marc mengendarai Ducati, hampir mustahil untuk menghancurkannya.